Anda kembali menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang efek elektoral terkait isu-isu mengenai Mahkamah Konstitusi. Profesor Saiful, isu tentang MK ini masih sangat ramai dibicarakan oleh publik ya. Respons publik terhadap ini terus bergulir. Kemarin kita saksikan ada beberapa tempat ya di mana para intelektual berkumpul, budayawan gitu untuk terus merespons isu atau katakanlah skandal mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi itu, yang kita tahu ada sidang etik dan diputuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu yang memutuskan batas usia mengenai capres-cawapres ini diberhentikan sebagai ketua karena melakukan pelanggaran etik. Isu ini terus bergulir, bahkan kita juga dengar di beberapa kota ada rencana demonstrasi. Saya kira juga merespon tentang itu. Nah, kita pernah membahas tentang bagaimana pengetahuan publik dan respons publik terhadap isu ini beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang yang belum kita bahas adalah apakah isu mengenai MK ini, pengetahuan publik tentang keputusan MK, pengetahuan publik misalnya bahwa ketua MK yang diberhentikan itu adalah Paman Gibran misalnya, dan juga sikap publik terhadap fakta ini, apakah ini punya pengaruh pada elektoral, pada elektabilitas tiga pasangan capres dan cawapres sekarang. Silakan Profesor Saiful. Oke, Bung Saidiman, terima kasih. Ya, jadi walaupun itu peristiwa keputusan yang dibuat MK itu mungkin sudah lewat dari 1 bulan, karena itu sangat terkait dengan pemilu dan pemilunya belum dilaksanakan, masih ada 2 bulan lebih lagi, Bung Saidiman. Saya kira sampai pemilu selesai, isu ini akan terus bergulir. Kita perhatikan para aktivis, mahasiswa, intelektual, gitu ya, media juga menyoroti terus mengenai ini, termasuk di media sosial. Nah, sejauh ini orang meraba-raba apakah isu MK tersebut punya pengaruh praktis secara politik dalam kontestasi Pilpres gitu ya, yang akan dilaksanakan tahun depan, Bung Saidiman. Nah, kita belum membahasnya seperti Anda katakan tadi, kita punya datanya, kita bisa cek gitu ya. Pertama, isu MK ini kita buat sederhana karena ini survei opini publik. Informasinya itu mungkin dalam beberapa hal tidak terlalu dalam, tapi kita tidak bisa bertanya terlalu dalam pada masyarakat umum yang skalanya nasional dari Aceh sampai Papua. Oleh karena itu pertanyaannya kita buat sesederhana mungkin yang lebih bisa ditangkap oleh warga. Pertama, sebelumnya kita pernah mendiskusikannya informasi yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa keputusan yang dibuat oleh MK gitu ya, apakah masyarakat tahu atau tidak keputusan tentang umur calon presiden atau calon wakil presiden, dan syarat pernah terpilih menjadi pejabat publik, dalam hal ini menjadi kepala daerah lewat pemilihan langsung, kira-kira begitu, seperti wali kota, seperti bupati, DPRD mungkin, gubernur dan sebagainya, Bung Saidiman. Nah, apakah alasan itu atau itu yang dijadikan pertimbangan oleh MK, pengalaman tersebut dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah masyarakat tahu tentang keputusan semacam itu? Dan kita tahu dan sudah diputuskan oleh Majelis Etik Mahkamah Konstitusi bahwa ketuanya itu dinilai melakukan pelanggaran etika berat gitu ya, sehingga diberhentikan. Itu menunjukkan di situ ada persoalan serius gitu ya dalam pembuatan keputusan tersebut. Pertanyaannya adalah apakah publik tahu gitu ya isu tersebut yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah publik tahu bahwa ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tersebut ya, permohonan untuk meninjau kembali soal umur gitu ya, umur calon presiden atau calon wakil presiden tersebut, itu adalah pamannya Gibran ya. Kemudian kalau tahu
kira-kira apakah itu punya pengaruh? Ya. Hubungan bahwa dia pamannya Gibran, kemudian apakah akan punya pengaruh terhadap elektabilitas pasangan Prabowo dengan Gibran atau tidak, kira-kira begitu. Jangan-jangan isu ini tidak punya nilai politik apa-apa, hanya didiskusikan saja gitu ya oleh para intelektual dan aktivis dengan asumsi secara instinktif mungkin bahwa isu ini penting dan oleh karena itu harus terus digelorakan. Mungkin bagi politisi-politisi kebanyakan itu menjadi penting apabila punya nilai politik. Gitu ya. Nilai politik itu memperkuat atau memperlemah isu ini, kira-kira begitu Bung Saidiman ya. Kita cek ya di dalam studi ini, dalam survei yang kita lakukan di awal bulan November ini Bung Saidiman, kita tahu bahwa yang tahu keputusan MK mengenai usia gitu ya, usia calon presiden dan wakil presiden yang terkait dengan pengalaman, pernah punya pengalaman memimpin atau sedang memimpin, kira-kira begitu, yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Itu yang tahu keputusan MK terkait dengan itu, sebelumnya kita pernah diskusikan hanya 40,5%. Jadi mayoritas hampir 60% itu tidak tahu Bung Saidiman ya. Nah, di antara yang tahu dan yang tidak tahu itu ada asosiasinya nggak dengan pilihan terhadap pasangan calon presiden? Ini menarik Bung Saidiman. Bagi ya yang tahu, yang milih Anies itu 24, yang milih Ganjar dan Mahfud 23, yang milih Prabowo Gibran 42. Jadi bagi yang tahu, kalau kita jumlahkan 24 dengan 23 itu 47%, Bung Saidiman. Nah, sementara Prabowo Gibran 42. Jadi bagi yang tahu keputusan yang dibuat oleh MK tersebut, kemungkinan untuk satu putaran bagi Prabowo agak susah. Itu efeknya ya, kelihatan gitu ya. Nah, sementara bagi yang tidak tahu apa keputusan yang dibuat oleh MK tersebut, itu hanya sekedar informasi tahu, Bung Saidiman, tahu atau tidak bahwa MK udah membuat keputusan itu. Dari yang 59,5% tersebut memilih Anies hanya 15%. Jadi yang tidak tahu itu merugikan Anies, gitu ya. Tapi yang tahu itu menguntungkan Anies, kan perbedaan 15 dengan 24 kan signifikan itu perbedaan itu. Ya. Sementara dengan Ganjar itu tidak punya pengaruh. Antara yang tahu dan tidak tahu 23 dan 25, bedanya 2%, tidak signifikan. Prabowo lumayan, 42 dan 47. Jadi kalau orang pada umumnya tidak tahu, gitu ya, atau kalau hampir semua populasi, maaf bukan umumnya, semua populasi tidak tahu keputusan MK tersebut, probability Prabowo dan Gibran menang satu putaran itu cukup besar. Cukup besar, ya. 47%. Berbanding dengan 30 dengan 40%, Bung Saidiman. Iya kan? 40 dengan 47, sisanya 12. Kalau dibagi secara proporsional, kemungkinan Prabowo Gibran akan mendapat 50% plus. Bagi orang yang tidak tahu. Oleh karena itu kalau ditanya, apakah isu ini penting? Penting sekali. Bahkan dari sisi hanya sekedar tahu gitu ya. Kalau Anda sosialisasikan ada masalah ini dibuat oleh MK dan mayoritas masyarakat tahu, tidak hanya 40% seperti ini, maka itu akan menjadi keuntungan, advantage buat Anies terutama, gitu ya. Dan akan jadi disadvantage untuk Prabowo. Kira-kira begitu. Dalam soal ini menarik. Jadi isu MK itu isu lebih persaingan antara Anies berhadapan dengan Prabowo Gibran. Kira-kira begitu. Sementara Ganjar di situ tidak ikut dalam pertarungan tersebut. Kira-kira begitu, Bung Saidiman. Nah, sekarang kita dalami. Dari yang mengatakan tahu tersebut, kita tanya, apakah tahu ketua MK-nya itu pamannya Gibran? Itu kan? Yang mengatakan tahu itu 55%, yang mengatakan tidak tahu 45%. Jadi 55% dari 40, Bung Saidiman. Ya, dari 40%. Jadi di populasi itu sekitar 22%. Di masyarakat sekitar 22% yang tahu bahwa ketua MK itu adalah pamannya Gibran.
Ya. Ketua MK yang memutus perkara Yang memutus itu. perkara Karena tersebut, sekarang Pak Anwar sudah Usman. ya, Ya. sekarang udah ganti kan. Sudah diberhentikan. Ya. Oke ya. Nah, bagi yang tahu itu Pak Anwar Usman, Ketua MK itu pamannya Gibran, itu akan milih Anies 31. Oke? Ya, ya. Memilih Ganjar 26, memilih Prabowo Gibran 32. Jadi tidak signifikan perbedaannya. Jadi kemungkinan yang akan bersaing itu akan terjadi persaingan di putaran kedua kalau jumlah orang yang tahu bahwa ketua MK itu pamannya Gibran, kemungkinan akan terjadi 2 putaran. Ya, ya, ya. Apabila jumlah orang yang tahunya makin banyak, kira-kira begitu. Dan yang akan bersaing kemungkinannya adalah antara Anies dengan Prabowo di putaran kedua. Ya, ya. Selisihnya pada Anies antara yang dia tahu itu pamannya Gibran, ketua MK tersebut, itu 55% dan yang tidak tahu 45%. Di antara yang tidak tahu, yang tetap milih Anies karena faktor yang lain mungkin ya, karena mungkin ada faktor kedaerahan, ada faktor fanatisme, agama dan sebagainya kayak begitu misalnya. Nah itu hanya 16%. Jadi perbedaannya 31 dengan 16, sangat signifikan, gitu ya. Nah, demikian juga Prabowo dari 32 ke 55. Bayangkan ya. Jadi orang yang tidak tahu ketua MK itu pamannya Gibran, kalau itu adalah hampir semua populasi nasional, tapi kenyataannya memang tidak seluruh populasi. Kalau itu hampir semua tidak tahu, itu 55%, udah dapat 1 putaran. Oke? Nah, di situ Bung Saidiman. Jadi ini sangat penting. Arti dari pertama awareness tentang keputusan yang dibuat oleh MK. Lebih dalam lagi, siapa pimpinan MK yang memutus kasus tersebut, gitu ya, perkara tersebut. Dan berikutnya adalah dalami lagi keputusan oleh sang paman ini, gitu. Itu menurut pemilih adil atau tidak adil. Oke. Oke, itu kan lebih spesifik lagi. Nah, yang mengatakan adil itu 34% dari 34% dari 55 ya. Dan jika tahu keputusan MK, tahu ketua MK paman Gibran, kan tahu 55. Nah, jika tahu ketua MK pamannya Gibran, gitu ya, kita tanya berikutnya lebih dalam lagi, itu jumlahnya 34% dari 55. Bung Saidiman. Itu artinya sekitar 34 dari 22% tadi. Iya, sekitar 22%. Oke. Jadi 34 dari 55, tapi 55 ini dari 40 Bung Saidiman. Jadi lebih sedikit lagi sebenarnya ya. Lebih sedikit lagi, kurang dari 10%. Ya, kurang dari 10% ini. Nah, yang mengatakan itu adil itu akan milih Anies 25, yang milih Ganjar 20, yang milih Prabowo 47. Oke? Nah, itu yang mengatakan adil keputusan itu, keputusan yang dibuat oleh sang paman, gitu ya. Paman Anwar siapa? Anwar Usman, oleh paman Usman ya, kita sebut begitu. Yang dibuat keputusan itu adalah bahwa kalau yang mengatakan adil 47% untuk Prabowo Gibran. Sebaliknya yang mengatakan tidak adil itu mayoritas dari yang tahu itu paman, gitu ya. Yang dari paman juga tahu itu keputusan di MK, gitu ya. Itu jumlahnya mungkin tidak lebih dari 10% juga, gitu ya. 10-11%. Iya, itu sangat jelas terlihat di sini. Yang akan bersaing justru menariknya adalah antara Anies melawan Ganjar di putaran kedua. Jadi ini agak drastis, Bung Saidiman. Apabila informasi makin dalam tentang ini, pertama adalah tahu keputusan yang dibuat oleh MK. Setelah itu kemudian siapa pimpinan di MK waktu itu yang membuat keputusan tersebut. Kalau tahu itu terkait dengan kekeluargaan dengan Gibran, gitu ya, itu merugikan pasangan Prabowo Gibran. Berikutnya ditanya lagi, gitu ya, apakah adil apa enggak keputusan yang dibuat tersebut. Yang mengatakan tidak adil, yang itu mayoritas dari antara yang tahu tersebut, gitu ya, itu membuat kemungkinannya Prabowo Gibran tersingkir. Oke, hanya 26%, Anies yang paling kuat 36%,
gitu ya. Ini beda signifikan, 25 dengan 36, ya beda berapa? 11%. Ganjar juga beda signifikan, 9%, gitu ya. Jadi ini menarik gitu ya. Jadi isu ini apabila disosialisasikan itu bisa menjadi masalah terhadap pasangan Prabowo Gibran. Ya. Tapi menjadi keuntungan bagi Anies dan bagi Ganjar Pranowo. Terutama bagi Anies ya. Terutama bagi Anies, ya. Terutama bagi Anies, cukup konsisten efeknya terhadap Anies gitu ya. Kita lihat di pertarungan pertama itu kemungkinan ada peluang kalau orang yang tahu keputusan tersebut dibuat oleh MK, kemungkinan akan terjadi pertarungan antara Anies dengan Prabowo di putaran kedua. Nah, kemudian apabila didalami lagi, bukan sekedar hanya tahu itu, tapi tahu juga pamannya, itu juga Anies dengan Prabowo lagi, kemungkinan di putaran kedua. Tapi yang jelas tidak mudah membuat satu putaran apabila orang tahu tentang pamannya Gibran tersebut. Berikutnya, Bung Saidiman adalah apabila lebih dalam lagi keputusan ini buat itu adil atau tidak adil. Kalau yang menilai itu tidak adil, membuat Prabowo Gibran tersingkir dalam persaingan Pilpres 2024 itu kemungkinannya, Bung Saidiman. Jadi sangat tergantung bagaimana sosialisasi isu ini dilakukan. Apabila semakin gencar sosialisasi tersebut, attacking mungkin kampanye negatif atau apapun namanya, kan ini fakta gitu ya, dan biasa kayak begitu. Maka apa yang akan terjadi dalam 2 bulan ke depan bisa saja akan merubah peta kekuatan calon-calon presiden atau pasangan presiden dan wakil presiden, Bung Saidiman. Dan yang jelas bahwa publik tahu itu kemungkinannya kan tidak berkurang, kemungkinannya justru bertambah kan. Bisa lupa. Bisa lupa juga. Bisa lupa juga, ya kalau tidak tersosialisasi dengan baik. Lama-lama orang kalau tidak dibicarakan lagi. Iya, satu. Kedua, apabila ada isu lain, mungkin, ya kan? Kan ada istilah pengalihan isu, ya kan bisa saja terjadi. Jadi ini sangat tergantung, manajemen isu menjadi sangat krusial. Oke, para penonton sekalian, jadi intinya adalah bahwa ternyata isu yang terkait dengan MK ini punya pengaruh terhadap elektabilitas. Kita lihat tadi dari sisi pengetahuan publik mengenai keputusan MK tentang usia capres dan cawapres itu, bagi yang tahu keputusan itu ini juga sudah punya pengaruh ya. Ada kecenderungan kalau bagi yang tahu ini, kalau semuanya tahu, maka kemungkinan besar terjadinya satu putaran itu menjadi lebih kecil dibanding menjadi satu putaran. Dan yang bersaing di sini kemungkinan adalah Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Gibran. Dan demikian pula jika publik tahu bahwa yang memutus atau ketua dari MK di mana keputusan itu diambil adalah paman Gibran, ini juga punya pengaruh negatif bagi Prabowo Subianto, menurunkan kemungkinan elektabilitasnya. Tetapi jika orang tidak tahu bahwa paman Gibran itu adalah ketua MK saat itu, ini justru punya pengaruh positif pada Prabowo Gibran dan kemungkinan satu putaran menjadi lebih kuat di sana. Nah, pada level sikap publik ketika ditanya ini menjadi lebih besar pengaruhnya pada Prabowo Gibran dalam pengertian pengaruh negatif. Pada level ini mereka yang merasa bahwa keputusan ini tidak adil itu lebih condong ke Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dan kemungkinan dalam kondisi semacam itu kalau posisinya sempurna kemungkinan yang lolos ke putaran kedua adalah Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Saya kira demikian, dan tadi disampaikan bahwa ini masih ada waktu 2 bulan lebih, dan kalau ini disosialisasikan, tersosialisasi dengan baik ke publik, ini bisa berbahaya bagi Prabowo Gibran, katakanlah demikian secara elektoral. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali minggu depan dengan topik yang lain.